Great. Good morning. Tema pagi hari ini adalah living aligned with God's Word. Ya, teman-teman, hidup selaras dengan firman Tuhan. Ya. Living aligned with God's Word. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel. My quality time with Jesus. Alright teman-teman, pernah nggak kita merasa hidup ini seperti mobil yang rodanya miring sedikit saja? Awalnya tidak terasa, ya enggak? Kan cuma dikit, miringnya dikit gitu ya. Tapi lama-lama banyak, habisnya sebelah. Begitu juga hidup yang tidak selaras dengan Tuhan, sedikit miring hari ini, besok bisa keluar jalur seluruhnya. Dan pertanyaannya, apakah hari ini hidup kita benar-benar seirama dengan kehendak Tuhan, atau hanya kelihatan rohani tapi sebenarnya berjalan dengan peta sendiri-sendiri? Coba pejamkan mata sejenak ya. Bayangkan Tuhan berkata dengan lembut, "Anakku, aku tidak meminta kamu berjalan cepat. Aku hanya meminta kamu berjalan selaras denganku." Seringkali kita mengejar banyak hal ya, tapi Tuhan hanya mencari satu hal saja, keselarasan hati. Jadi tema hari ini adalah living aligned, hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, hidup selaras itu tidak selalu tentang keputusan besar seperti memiliki pasangan hidup, pindah kerjaan, atau melayani di daerah mana gitu ya. Tetapi justru teruji dalam langkah-langkah kecil. Ya, pilihan kata-katanya ada, cara kita menanggapi masalah, integritas saat tidak dilihat orang, mengampuni saat hati masih sakit. Difitnah sakit nggak? Sakit. Disalah mengerti kira-kira sakit nggak? Sakit ya. Tapi kita harus mengampuni, memberi saat kita juga lagi kekurangan. Kalau kita memberi lagi kita berlimpah, gampang. Tapi kita memberi saat kita kekurangan. Alkitab berkata, jika engkau setia dalam perkara-perkara kecil, engkau setia juga dalam perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Ya. Teman-teman, Musa, ya semua orang tahu cerita tentang Musa ya. Musa adalah contoh manusia yang hidupnya akhirnya align dengan Tuhan. Awalnya ia berjalan dengan rencananya sendiri, ya enggak? Mencoba membela bangsanya dengan membunuh orang Mesir. Tapi endingnya apa? Gagal total. Tapi setelah 40 tahun diproses di padang Median, Musa belajar satu prinsip. Prinsipnya apa? Keselarasan dengan Tuhan lebih penting daripada kemampuan diri. Dan ketika hidupnya
selaras, ya, tongkat biasa itu berubah menjadi alat mukjizat Tuhan. Berjalanlah di hadapanku dan hendaklah engkau tidak bercela. Kejadian 17 ayat 1. Hidup align membawa kuasa yang tidak kita miliki sebelumnya loh. Ya enggak? Teman-teman tahu Yunus? Semua orang tahu cerita itu. Hafal ya. Nabi yang kalang kabut ya, yang gagal kabur dari Tuhan kan. Kalau cerita Yunus itu dibuat versi komedi, ya Tuhan bilang, Yunus kau ke Niniwe. Yunus berkata, siap Tuhan. Lalu ternyata Yunus beli tiket ke arah yang sebaliknya, ya. Itu sama aja seperti Tuhan bilang, jangan makan gorengan. Dan kita jawab, baik Tuhan. Tapi faktanya kita diam-diam beli tempe mendoan 10 biji, ya enggak? Pernah nggak kita lakukan seperti itu? Yunus tidak align, dan akibatnya apa? Yunus masuk hotel ikan besar 3 hari lamanya ya, 3 hari 3 malam, check in tanpa pesan, check out dengan muntah, ya toh. Jadi pelajarannya apa? Jika kita tidak selaras dengan Tuhan, hidup akan memaksa kita kembali ke jalur dengan cara yang tidak selalu nyaman. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan, Ia akan meluruskan jalanmu. Roma 12 ayat 20. Berubahlah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Bayangkan 2 orang memainkan duet musik ya. Jika salah satu naik satu ketukan, meleset satu nada, atau terlambat setengah detik aja, maka musiknya jadi berantakan. Tetapi bila keduanya selaras, musik yang sederhana itu terdengar indah. Demikian pula hidup dengan Tuhan, alignment menghasilkan harmoni. Ya, alright. Small step in the right direction are better than big steps in the wrong direction. Langkah kecil yang benar lebih baik daripada langkah besar yang salah. When your heart aligns with God, your life finds the rhythm. Ya, ketika hati Anda selaras dengan Tuhan, hidup Anda menemukan ritmenya. Obedience today creates breakthrough tomorrow. Ketaatan hari ini menciptakan terobosan hari esok. Jadi pesan moralnya apa? Hidup selaras dengan Tuhan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi mau diarahkan, mau ditegur, mau dibentuk, mau berjalan seirama dengan kehendaknya. Ketika kita align dengan Tuhan, maka hidup menjadi lebih jernih, keputusan lebih tertata, damai sejahtera mengalir
pintu-pintu Tuhan terbuka tepat waktu. Jadi closing statementnya, teman-teman, mungkin hari ini hidup kita tidak selalu rapi, tidak selalu lurus, dan kadang terasa miring, ya enggak? Tapi Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna. Dia hanya meminta satu hal: berjalanlah seirama denganku. Dan saat kita memilih alignment kecil setiap hari, Tuhan akan melakukan hal-hal besar melalui hidup kita. Teman-teman, jawab jujur ya pertanyaan, dan renungkan. Jawab jujur. 1, bagian mana dalam hidup Anda yang hari ini paling tidak selaras ya dengan kehendak Tuhan? 2, keputusan kecil apa yang perlu Anda perbaiki untuk kembali berada di jalurnya Tuhan? 3, apakah Anda lebih sering mendengar suara Tuhan atau suara ego Anda sendiri? Terakhir, 4, jika hidup Anda sepenuhnya align dengan Tuhan, perubahan apa yang akan terjadi? Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa hidup yang selaras denganmu jauh lebih penting daripada semua rencana kami sendiri. Bentuklah hati kami agar taat, lembut, dan mudah diarahkan. Ajari kami untuk berjalan di dalam langkah-langkah kecil yang benar, sehingga hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Selaraskan pikiran, perasaan, dan keputusan kami dengan kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Jika video ini, jika YouTube ini memberkati Anda, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.